Halo anak-anak semua, selamat pagi dan salam sehat. Berjumpa lagi pada hari ini, yaitu di tema 6, subtema 3, pelajaran 4 dan 5 tentang air sebagai sumber energi, kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif, pemanfaatan briket, dan menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita belajar bersama. Pada bagian pertama ini kita akan belajar tentang air sebagai sumber energi. Air merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Nah, tentu setiap hari kita sangat membutuhkan air dalam kehidupan kita. Pemanfaatan air misalnya untuk mandi, memasak, ataupun menyiram tanaman, mengairi sawah para petani, dan banyak lagi manfaat air lainnya. Nah, selain sebagai memenuhi kebutuhan sehari-hari, air juga merupakan sumber dari energi alternatif. Sebagai sumber energi alternatif, air digunakan untuk dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga air atau disebut juga dengan PLTA. Anak-anak, pada pembangkit listrik tenaga air, aliran air deras atau aliran derasnya air berguna untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Nah, apa itu turbin? Turbin itu merupakan mesin yang digunakan untuk mengambil energi dari aliran air atau derasnya air. Nah, turbin tersebut akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Selanjutnya yaitu kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Nah, meskipun energi alternatif ada beberapa bagian yang tidak bisa habis, tetapi kita harus tetap punya kewajiban untuk menjaganya. Karena jika tidak dijaga, maka akan terjadi kelangkaan energi. Nah, kelangkaan energi disebabkan karena apa? Disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan energi. Oleh karena itu, digunakan energi alternatif yang berasal dari air, angin, matahari, biomasa, dan biodiesel. Nah, hal tersebut harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami yang namanya kelangkaan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak semuanya, tentu kita tidak mau terjadi kelangkaan energi dalam kehidupan kita. Nah, berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian energi alternatif air. Yang pertama, menggunakan air dengan bijaksana. Yang kedua, menjaga kebersihan sumber daya air dengan tidak membuang sampah di sungai. Kemudian yang ketiga, menanami lingkungan sekitar dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, sekarang kita akan mengerjakan latihan soal. Yang pertama, jelaskan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tuliskan cara menjaga kelestarian energi alternatif air. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pemanfaatan briket. Briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Nah, briket berbentuk blok padat yang tersusun dari bahan-bahan mudah terbakar. Bahan utama pembuat briket adalah batu bara dan arang kayu. Nah, di gambar sangat jelas, itu adalah contoh briket yang berwarna hitam, kotak-kotak, dan juga ada yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya adalah proses pembuatan briket. Yang pertama pemurnian, yang kedua pengeringan bahan baku, yang ketiga pengarangan, yang keempat pengecilan ukuran partikel, yang kelima pengayakan, yang keenam pencampuran, yang ketujuh pencetakan, dan yang kedelapan pengeringan akhir. Nah, itu adalah proses secara umum pembuatan briket. Nah, kalau mau melihat secara lebih lanjut bagaimana proses pembuatan briket, kamu bisa melihatnya di buku tema 6. Nah, pada pembelajaran yang kelima yaitu di subtema 3. Selanjutnya yaitu briket dimanfaatkan dalam industri maupun rumah tangga. Biasanya dimanfaatkan dalam proses pembakaran.
Nah, dalam rumah tangga sendiri, briket digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, selain itu, briket juga punya beberapa kelebihan, yaitu mengurangi pencemaran akibat bahan bakar dari fosil, mudah terbakar, menghemat bahan bakar minyak, dan mengurangi sampah. Nah, itu adalah sedikit informasi materi kita hari ini tentang briket. Nah, selain penggunaan briket, kita juga bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan beberapa cara. Yang pertama, saat kita pergi berbelanja, kita tidak perlu lagi membeli menggunakan kantong plastik, tetapi kita menggunakan tas belanja. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat kita berbelanja. Kemudian yang kedua, ketika kita berpergian ke tempat umum, nah, kita bisa menggunakan tempat minum pribadi atau membawa botol pribadi dari rumah. Dengan demikian, kita juga bisa mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Baik anak-anak semuanya, setelah kita mendengarkan penjelasan dari materi-materi pada hari ini, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal lagi. Nah, yang pertama itu, jelaskan yang dimaksud dengan briket. Yang kedua, tuliskan proses pembuatan briket. Yang ketiga, jelaskan kelebihan penggunaan briket. Baik anak-anak, silahkan dikerjakan di buku tulis tema dan menggunakan tulisan yang rapi. Baik anak-anak semuanya, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. Dan salam sehat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan selamat pagi.